Bayu bangun jam 5 pagi, bukan karena rajin, tapi karena dari kontrakannya di Bekasi, dia butuh 1 jam 40 menit naik motor untuk sampai ke kantornya di Jakarta. 5 tahun lalu, waktu dia lulus kuliah, dia punya rencana sederhana. Kerja, nabung, dan di usia 30, dia sudah punya rumah sendiri. Bukan rumah mewah, cukup tipe 36, cukup untuk dia dan calon keluarganya kelak. Hari ini, usianya 29, tabungannya di rekening, 47 juta rupiah. Dia hitung-hitung, kalau dia terus menabung dengan ritme yang sama, dia butuh 4 tahun lagi untuk DP rumah subsidi paling murah di pinggiran Bekasi. Masalahnya, dalam 4 tahun terakhir, harga rumah yang dia incar sudah naik 2 kali lipat. Bayu tidak sedang malas, Bayu tidak sedang boros. Setiap bulan, dia sisihkan gajinya. Dia potong jajan, dia batalkan liburan. Tapi setiap kali dia merasa mendekat, garis finish itu bergerak menjauh lebih cepat dari langkah kakinya. Kalau kamu menonton video ini sambil membayangkan wajahmu sendiri di posisi Bayu, kamu tidak sendirian. Dan yang paling penting, ini bukan cuma soal kamu kurang kerja keras. Ada sesuatu yang lebih besar, yang sengaja dirancang, dan sudah berjalan selama lebih dari 25 tahun, yang membuat mimpi punya rumah ini terasa seperti mengejar bayangan. Mari kita tarik mundur dari cerita Bayu, dan lihat gambar besarnya. Menurut laporan UN Habitat World Cities Report 2026, untuk membeli satu rumah dengan harga median di Indonesia, seorang pekerja butuh 18,5 tahun pendapatan penuh. Bukan 18,5 tahun kerja sambil hidup normal, tapi 18,5 tahun seluruh gajinya ditabung, tanpa dipakai makan, tanpa dipakai sewa, tanpa dipakai apapun. Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat 166 dari 181 negara yang diteliti, jauh di bawah rata-rata dunia yang ada di angka 11,2 tahun. Bandingkan dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang rasionya cuma 3 tahun. Bandingkan dengan Amerika Serikat yang rasionya 4,5 tahun. Riset lain dari Best Brokers menyebut, warga Indonesia harus mengalokasikan 48,35% dari pendapatan tahunannya hanya untuk membeli 1 meter persegi rumah. Itu menempatkan Indonesia di posisi keempat negara dengan rumah paling tidak terjangkau di dunia. Dan ini bukan cuma soal Jakarta. Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat, di Medan harga rumah setara 23,5 kali gaji tahunan. Di Surabaya 21,3 kali. Di Batam hampir 21 kali. Ini terjadi di kota-kota besar di seluruh Indonesia, bukan fenomena lokal. Sementara itu, mari kita lihat sisi yang satu lagi. Pendapatan kita, rata-rata upah minimum provinsi nasional naik dari 2,4 juta rupiah di 2019 menjadi 3,3 juta rupiah di 2025. Kelihatannya naik, tapi di tahun 2021, kenaikannya cuma 0,57%, nyaris berhenti. Mantan Menko Perekonomian Darmin Nasution pernah mengatakan sesuatu yang jarang diakui pejabat secara terbuka. Dia bilang, kenaikan gaji pegawai paling tinggi hanya 10% per tahun, sementara kenaikan harga tanah di kota-kota besar bisa mencapai 20-50% per tahun. Coba bayangkan 2 orang lari di lintasan yang sama. Yang satu berlari dengan kecepatan 10, yang satu lagi yang dikejar berlari dengan kecepatan 20-50. Ini bukan perlombaan yang berat. Ini perlombaan yang sudah diputuskan pemenangnya sebelum start, dan akibatnya backlog perumahan Indonesia, jumlah rumah tangga yang belum punya rumah layak, menurut data terbaru mencapai 15 juta unit. Bahkan angka pemerintah sendiri simpang siur. Ada yang bilang 9,9 juta, ada yang bilang 12,7 juta, ada yang bilang 15 juta. Ketika negara sendiri tidak sepakat berapa banyak rakyatnya yang tidak punya rumah, itu sinyal bahwa masalah ini tidak pernah benar-benar ditangani serius. Tapi pertanyaan sebenarnya bukan kenapa harga rumah mahal. Pertanyaan sebenarnya adalah siapa yang mengendalikan tanahnya. Ini angkanya, dan tolong ingat baik-baik. 1% orang Indonesia menguasai hampir 59% tanah di republik ini di luar kawasan hutan. Ini bukan angka aktivis, ini pernyataan resmi yang mengiringi pembentukan Badan Bank Tanah pemerintah sendiri. Konsorsium Pembaruan Agraria bahkan pernah mencatat rasio ketimpangan lahan mencapai titik 0,68, di mana 68% tanah di Indonesia dikuasai oleh 1% pengusaha dan korporasi besar. Sekarang mari kita lihat siapa mereka. Sentul City menguasai cadangan lahan hampir 15.000 hektar, sebagian besar di Bogor. Grup Sinarmas lewat Bumi Serpong Damai menguasai hampir 4.650 hektar, tersebar di 19 kota. Jababeka menguasai lebih dari 4.400 hektar di Cikarang dan Kendal. Ciputra Development
lebih dari 2.200 hektar. Alam Sutra, lebih dari 2.200 hektar. Ini disebut land bank, cadangan lahan. Dan ini bukan rahasia. Manajemen perusahaan-perusahaan ini secara terbuka bilang di laporan investor mereka bahwa cadangan lahan ini sengaja disiapkan untuk pengembangan 10-15 tahun ke depan, bukan setahun, bukan 2 tahun, 1 dekade lebih. Sementara di sisi lain layar, ada 15 juta keluarga yang menunggu, dan ada Bayu yang menabung. Tanah yang bisa jadi rumah mereka justru sengaja ditahan dan dibiarkan kosong, karena semakin lama ditahan, semakin mahal ia bisa dijual nanti. Dan yang lebih mengejutkan, ini semua legal, sepenuhnya legal. Karena sampai hari ini, Indonesia tidak punya satupun undang-undang yang membatasi berapa luas maksimal tanah yang boleh dikuasai satu korporasi. Aturan pembatasan luas tanah yang ada dari tahun 1960 hanya berlaku untuk tanah pertanian milik keluarga maksimal 20 hektar. Tidak berlaku untuk badan hukum, tidak berlaku untuk korporasi properti. Jadi, sementara Bayu dibatasi oleh gajinya, korporasi tidak dibatasi oleh apapun kecuali seberapa besar modal yang mereka punya. Untuk memahami bagaimana ini bisa terjadi, kita harus mundur ke 1998. Saat kerusuhan menghantam, rupiah anjlok dari 2.426 per dolar di Juni 1997 menjadi hampir 15.000 per dolar di Juli 98. Ribuan perusahaan kolaps, bank-bank diambang runtuh. Pemerintah lalu mengucurkan dana talangan bernama BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, senilai 147,7 triliun rupiah kepada 48 bank. Tujuannya menyelamatkan sistem keuangan negara, dan yang terjadi kemudian, sebagian besar dana ini justru disalahgunakan lewat praktik yang disebut insider lending. Pemilik bank meminjamkan dana talangan itu ke perusahaan-perusahaan dalam grup usaha mereka sendiri, termasuk ke sektor properti. Salah satu sektor paling berisiko dan paling menggiurkan saat krisis, karena tanah saat itu bisa dibeli dengan harga jatuh. Sampai hari ini, hampir 3 dekade kemudian, negara baru berhasil menagih 34,59% dari total kewajiban 110,45 triliun rupiah itu. Ini bukan sekedar cerita korupsi masa lalu, ini adalah cetak biru. Pola yang sama terus terulang. Ketika krisis datang, alih-alih meratakan kesempatan, ia justru menjadi momen bagi yang sudah punya modal untuk membeli aset, termasuk tanah dengan harga murah, menahannya, dan menjualnya kembali bertahun-tahun kemudian saat harga sudah melambung, kepada generasi yang bahkan belum lahir saat krisis itu terjadi. Sebenarnya, ada solusi yang sudah dibicarakan sejak lama. Pajak progresif untuk tanah menganggur. Semakin lama tanah itu ditahan tanpa dibangun, semakin besar pajaknya. Logikanya sederhana, kalau menahan tanah jadi mahal, korporasi akan berpikir 2 kali sebelum menimbunnya. Wacana ini sudah muncul sejak 2017, tapi di 2019, Menteri Agraria dan Tata Ruang saat itu secara terbuka menyatakan, ketentuan pajak progresif ini dihapus dari rancangan undang-undang pertanahan, dengan alasan khawatir mengganggu iklim bisnis properti. Sampai video ini dibuat, aturan itu masih sebatas wacana yang berulang setiap beberapa tahun, tanpa pernah benar-benar disahkan. Dan di saat yang sama, anggaran negara untuk perumahan justru dipangkas dari 42,3 triliun rupiah di 2024 menjadi hanya 13,65 triliun rupiah di 2025, sekitar 18% saja dari total anggaran Kementerian PUPR. Pemerintah memang membentuk Badan Bank Tanah yang katanya untuk reformasi agraria, tapi sampai akhir 2024, total lahan yang dikuasai lembaga ini baru 33.115 hektar, bandingkan dengan land bank gabungan segelintir developer swasta yang sudah kita sebutkan tadi. Jumlahnya jauh lebih besar dari itu. Tapi ketika negara membuat lembaga untuk menyeimbangkan penguasaan lahan, skalanya masih kalah jauh dari yang ingin diimbangi. Kalau sistem ini terus dibiarkan, konsekuensinya bukan cuma soal orang tidak punya rumah. Ketika generasi muda tidak bisa membeli rumah, mereka menunda menikah, mereka menunda punya anak, mereka terjebak menyewa seumur hidup, membayar untuk sesuatu yang tidak akan pernah menjadi milik mereka, sambil terus menyaksikan harga incaran mereka naik lebih cepat dari kemampuan mereka menabung. Ini bukan lagi soal keputusan finansial pribadi, ini soal jutaan orang yang kehilangan kesempatan membangun fondasi hidup yang paling dasar, karena aturan mainnya memang tidak dirancang untuk mereka menang. Dan yang paling menyakitkan, ini bukan takdir pasar bebas yang alami. Ini hasil dari keputusan yang bisa diubah, pembatasan luas lahan korporasi yang tidak pernah dibuat, pajak progresif yang terus ditunda, anggaran perumahan yang dipangkas di saat krisis semakin parah. Bayu hari ini masih menabung, dia belum menyerah, tapi setiap kali dia membuka aplikasi bank,
dan melihat angka tabungannya, dia tahu dia sedang berlari mengejar sesuatu yang bergerak lebih cepat darinya. Bukan karena dia kurang cepat, tapi karena garis finishnya memang disengaja dijaga tetap jauh oleh mereka yang menguasai tanah di bawah kaki kita semua. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, kenapa saya belum punya rumah? Pertanyaannya adalah, sampai kapan kita membiarkan tanah negeri ini dikuasai segelintir orang, sementara jutaan yang lain hanya diberi kesempatan untuk menyewa mimpi mereka sendiri? Kalau kamu menonton ini sampai akhir, coba jawab satu pertanyaan di kolom komentar. Menurutmu, siapa yang seharusnya paling bertanggung jawab menyelesaikan ini? Pemerintah yang tidak pernah mengesahkan pajak progresif tanah, atau korporasi yang menahan lahan demi keuntungan jangka panjang? Atau jangan-jangan keduanya sedang bekerja sama dan kita yang menontonlah yang justru terakhir tahu?